Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa dengan tutorial komputer ruang kelas, yang mana pada kali ini ruang kelas akan memberikan pembelajaran mengenai fungsi if, left, mid, right, row, set, len, serta subtotal. Mari kita ikuti. Kita langsung saja kita buka lembar kerja Excel. Ya, kita sudah berada pada layar window. Langsung kita masuk ke Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Ya, setelah kita tampil di lembar kerja Excel, ya, kita akan munculkan contoh tabel yang sudah saya buat. Di sini daftar karyawan PT Adi Mulya Sejahtera. Ini nama karyawan, tempat tanggal lahir, jabatan. Selanjutnya kita akan mengisi nomor gaji pokok, tunjangan, dan gaji. Fungsi yang akan kita pelajari adalah fungsi if, left, mid, right, subtotal, ya, row. Mari kita yang fungsi pertama, fungsi if. Di sini fungsi if saya akan gunakan di kolom gaji pokok. Ya, kolom gaji pokok. Contoh, apabila jabatannya direktur, ya, ini gaji pokok 4 juta, ya. Kasih keterangan di bawah, direktur 4 juta. Apabila dia manajer, gaji pokoknya 3.750.000, 3.750.000, ya. Personalia, gaji pokoknya 3,5. Satpam dan karyawan sama, ya. Karyawan gajinya sama, yaitu 3 juta. Ya. Jadi ini ketentuannya untuk gaji. Kita menggunakan kriteria jabatan, ya. Jika kriterianya direktur, gajinya 4 juta. Kriteria jabatan manajer 3.750.000, personalia 3.500.000, karyawan dan satpam 3 juta. Dengan menggunakan fungsi if, ya. Sama dengan if, formulanya buka kurung, sel kriterianya kita sorot, yaitu di kolom jabatan, kolom E5, ya, untuk kriteria pertama, baris pertama, ya. E5 sama dengan pertamanya kita kasih direktur, sama dengan direktur, maka gajinya 4 juta. Nah, jika tidak, kita tanyakan lagi if, buka kurung, sel kriterianya
E5 ya, sama dengan setelah direktur apa? Manajer. Kalau direktur nggak ketemu, tanyakan manajer. Apa dia namanya, jabatannya manajer? Ya, maka gajinya 3.750.000. Ya. Mengapa ini ada petik 2 dan ini tidak? Karena ini karakter yang tanpa petik 2 adalah angka atau numerik. Jadi bedanya di situ. Kalau dia angkat tanpa tanda petik, apabila dia karakter pakai petik, diapit oleh petik. Kita tanya lagi, if E5 sama dengan personalia, ya pakai petik karena karakter personalia, maka gajinya 3.500.000. Untuk yang terakhir, karyawan dan satpam, kita tidak lagi menggunakan pertanyaan if ya, fungsi if, karena ini adalah yang terakhir. Jadi apabila tidak dipenuhi kriteria direktur, manajer, dan personalia, otomatis dia satpam dan karyawan, maka gajinya yang terakhir adalah 3 juta untuk satpam dan karyawan. Ini if-nya berapa? 1, 2, 3 ya, maka tutup kurungnya 4 ya. Maka tutup kurungnya 3, maaf ya, tutup kurungnya 3 ya. Apabila if-nya 3, maka tutup kurungnya 3 ya. Setelah itu kita copy ke bawah, drag ya. Inilah hasil daripada gaji pokok. Untuk tunjangan ya, untuk tunjangan kita buat di sini. Apabila direktur tunjangannya 1.500.000, manajer 1.250.000, 1 juta untuk personalia, 900 untuk satpam dan karyawan. Iya. Kita isi di kolom tunjangan, sama kita menggunakan kriteria jabatan, yaitu sel E5. Jadi formulanya sama dengan if, buka kurung, E5 sama dengan direktur ya, sama toh ya. Nah, maka kita copy saja dari formula gaji pokok, kita copy sini, enter. Selanjutnya kita rubah untuk direktur, ini tunjangannya 1.500.000 ya. Untuk manajer 1.250.000, 1.500.000 ini. Untuk personalia 1 juta, sedangkan untuk satpam dan karyawan 900 ya. Jadi rumusnya sama, kita tinggal copy dari gaji pokok, kita tinggal merubah nilainya saja ya, nilainya, enter. Selanjutnya kita drag ke bawah ya. Oh, ini kok salah, 900 semua. Jika F5, F6, F5 direktur, dia 1.500.000. Oh, bukan F5, E5 ini ya. Ya, karena tadi ngopi, makanya ini
kita ganti E, tadi ngopi dari F, kita rubah E karena kriterianya adalah E ya, kolom jabatan ya. Ya, kita copy ke bawah ya. Ini masih ada kekeliruan, coba kita cek lagi. If E5 ini direktur, maka hasilnya 1.500.000. Jika tidak, if manager 1.250.000, personalia 1.900.000, karyawan dan satpam 900. If E5 sama dengan if E5 ini direktur. Sudah betul. Oh, ini I ya, kelebihan I, makanya dia kelebihan I ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus teliti ya, teliti hurufnya dan juga angkanya ya, seperti ini. Untuk gaji adalah kolom gaji pokok ditambah dengan kolom tunjangan ya, sama dengan klik saja kolom gaji pokok ditambah ya, klik saja kolom tunjangan, enter. Selanjutnya copy dengan drag sudut kanan bawah, lepas ya. Ini hasilnya perintah if ya. Selanjutnya kita akan ke perintah left, mid, dan right ya. Ini adalah mengambil karakter ya, sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan ya. Contohnya di sini tempat tanggal lahir akan saya pecah menjadi dua, yaitu tempat dan tanggal lahir, dua kolom ya. Kita insert kolom dua kali ya. Ini untuk tempat, ini untuk tanggal lahir ya. Ini ketik kita kasih tempat, ini kasih tanggal lahir. Nah, kita akan mengambil tempat ini posisi kiri ya, posisi kiri. Tapi ini posisi kirinya hurufnya, panjang hurufnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menggunakan left ya. Umpamanya di sini Wonogiri, kita satu saja ya yang menggunakan fungsi left. Untuk selanjutnya kita menyesuaikan karena jumlah hurufnya sebelah kiri, jumlah kota, jumlah hurufnya tidak sama panjangnya. Ini kita contoh yang ambil Wonogiri. Left, Wonogiri ada di kiri ya karakternya yang akan kita ambil, maka menggunakan fungsi left. Left daripada D5 ini kita klik titik koma, sebanyak berapa karakter Wonogiri ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita ketik angka 8. Jadi caranya fungsi left adalah sama dengan left, kriterianya sel kriteria yang kita ambil D5 ini tempat tanggal lahir, titik koma, Wonogirinya ini berapa huruf? 8, kita ketik 8, enter, maka muncul Wonogiri. Untuk selanjutnya kalau ini kita copy ke bawah fungsi left ini, maka Sukoharjo ini kepotong 1 ya, karena huruf Sukoharjo ini lebih dari 8 yaitu 9 ya. Karangannya juga ini ya Sukoharjo karena. Nah, maka untuk fungsi ini kita gunakan fungsi mid ya, sama dengan mid ya, buka kurung ya, buka kurung daripada ini, daripada D6 ya, sel
D6 kolom tempat tanggal lahir, titik koma. Nah, kita akan cari ini koma di sini, letak koma posisi pada karakter keberapa. Cara mencarinya dengan search, 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 buka kurung, simbolnya ya, koma ya, koma diapit dengan petik 2. Nah, kita klik, akan dicari di mana, sel mana koma ini, di sel D6 ya, di sel D6. Maka dia ketemu ini ya, set ini ketemu posisinya, nanti menghitung sendiri Sukoharjo sampai koma. Selanjutnya sampai koma ini ya, ini panjangnya dia akan menghitung sendiri ya. Maka di sini mid kita ganti left saja ya, seperti tadi left ya, left ya, ini kurungnya tambah 1, enter. Nah, dia ketemu. Nah, ini komanya masuk, maka kita kurangi 1 di sini ya, untuk setnya ya. Nah, komanya hilang. Ingat ya, ini lab biasa, lab manual. Kalau ini lab dicari sampai tanda yang kita inginkan dengan simbol, dengan formula set ya. Jadi ini gabungan lab sama set ya. Jadi sama dengan lab D6 ini ya, tempat tanggal lahir, ini sel tempat tanggal lahir. Set maksudnya menghitung, nanti yang diambil mulai kiri Sukoharjo sampai koma. Nah, komanya dihilangkan, maka dikurangi 1, enter. Caranya demikian untuk lab ya. Kita blok ke bawah. Nah, ini nanti akan walaupun panjangnya tidak sama ya, maka dia tetap akan mencari nama kota dengan batasan koma dikurangi 1, ini yang diambil hurufnya, panjangnya. Sekarang tanggal lahir. Tanggal lahir ini ada posisinya sebelah kanan. Jumlahnya berapa kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita menggunakan sama dengan RIGHT ya. Kriterianya kita klik D5 tempat tanggal lahir, kolom tempat tanggal lahir, titik koma, sejumlah berapa karakter yang diambil dari sebelah kanan, 10 ya tadi iya, enter. Nah, maka ketemu tanggal lahir ya. Ini bisa juga dengan menggunakan mid ya, dari posisi ini, spasi ini ya, mulainya spasi, jadi spasi plus 1 nanti ya. Ya, jadi ini gunakan right lagi, 1 kali lagi kita coba, RIGHT, buka kurung ya, kolom tempat tanggal lahir sebagai kriteria, diambil dia 10 dari posisi karakter kanan ya, enter ya. Nah, sekarang setelah kita coba pakai reg 2 kali, sekarang kita menggunakan mid, gabungan mid, search dan learn ya, sama dengan mid ya, buka kurung, sel kriteria yaitu D7 kolom tempat tanggal lahir, titik koma, search ya, search mulainya. Nah, soalnya kalau mid itu dihitung mulai huruf keberapa, nah itu ya, mau kita ambil untuk huruf pertamanya, search, simbol mulai simbol spasi ya, spasi ya, mulai simbol spasi, titik koma, set simbol spasi daripada D7 ya, daripada D7 ya, tutup kurung ya. Ini sudah ketemu,
Berarti mulainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti dari spasi itu dia akan mengambil huruf pertama. Tapi yang kita ambil adalah angka sebelah spasi ya, kanannya. Maka di sini di plus 1. Iya, di plus 1. Iya. Karena spasinya nggak ikut. Iya. Setelah itu titik koma, panjangnya len ya. Setelah sudah dipotong oleh set, mulai spasi ditambah 1 berarti mulai angka 0. Jadi nanti mencari panjangnya huruf itu mulai angka 0 ini len daripada di 7 tutup kurung ya, enter. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan fungsi gabungan mid, search, dan len ya. Mid mengambil dari posisi berapa ini, posisi spasi ya, ini mengambil dari posisi spasi ini plus 1 berarti mulai angka tanggal ini, angka tanggal yang pertama ya, angka pertama dari tanggal ya. Terus diambilnya len berarti sepanjang angka 1 tanggal ini sampai angka tahun sebelah paling belakang, jadi mengambil 10. Jadi bisa menggunakan right, ini bisa menggunakan mid, gabung, search, dan len ya. Len itu menjumlah ya, jumlah karakter. Jadi ini akan muncul nilai ya. Maunya kita mau len daripada ini ya, len daripada tempat tanggal hari ini, maka dia akan menjumlah karakter yang ada di sel kriteria. Sedangkan ini ada set, maka dia dibatasi mulai tanda spasi sebelah kanan karena di plus 1, yaitu angka pertama daripada tanggal ya, angka puluhan daripada tanggal maksudnya ini. Selanjutnya kita blok untuk lebar kolomnya, kita sesuaikan dengan panjang karakter pada header ya. Kita rapikan ya, kita sesuaikan ya dengan panjang header karakter yang ada pada header ya, kita rapikan ya. Setelah tabel kita rapikan, fungsi-fungsi if, left, mid, right kita telah praktekkan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi subtotal akan kita bahas untuk session berikutnya karena waktu yang tidak mengizinkan ya. Akhir kata saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.